Pada kesempatan ini, mari kita membicarakan topik yang sangat penting namun sering terdengar rumit, yaitu homeostasis. Apa itu homeostasis? Di episode awal-awal sudah disinggung sebelumnya. Jadi, secara sederhana, homeostasis adalah kemampuan tubuh manusia kita untuk menjaga keseimbangan internal agar semua sistem di dalam tubuh manusia itu dapat bekerja dengan baik. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah orkestra besar. Agar musiknya harmonis, setiap pemain itu harus memainkan alat musiknya sesuai ritme dan instruksi. Jika satu bagian saja berantakan, maka seluruh orkestra itu akan kacau. Nah, homeostasis adalah konduktor dari orkestra tubuh kita. Lalu, siapa yang menjadi pemain utama dalam menjaga homeostasis ini? Jawabannya adalah sel, unit kehidupan terkecil di tubuh kita. Meski begitu kecil, sel itu memiliki peran luar biasa dalam menjaga keseimbangan tubuh manusia. Mari kita bahas lebih dalam agar kita semua bisa memahaminya dengan mudah. Yang pertama, energi, yaitu bahan bakar utama sel. Jadi, untuk tetap hidup, setiap sel itu membutuhkan energi. Tanpa energi, sel itu tidak bisa melakukan apapun. Lalu, dari mana energi ini berasal? Energi itu dihasilkan melalui proses kimia yang terjadi di dua tempat utama dalam sel, yaitu sitosol, cairan di dalam sel, dan mitokondria, pembangkit tenaga sel. Bayangkan, mitokondria sebagai pembangkit listrik mini di dalam tubuh kita. Ia mengubah molekul makanan yang kita konsumsi, seperti karbohidrat, lemak, dan protein, menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Tanpa mitokondria, sel itu tidak akan memiliki energi untuk menjalankan fungsinya, dan pada akhirnya tubuh kita itu tidak akan mampu bertahan hidup. Yang kedua, zat kimia perantara, yaitu regulator penting dalam tubuh. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang zat-zat kimia yang dihasilkan oleh sel. Ada dua jenis utama zat kimia ini, yaitu neurotransmitter dan hormon. Neurotransmitter itu dihasilkan oleh sel saraf. Fungsinya adalah untuk mengirimkan pesan antar sel saraf atau dari sel saraf ke otot. Misalnya, saat kita bernafas, neurotransmitter itu merangsang otot pernafasan untuk bekerja. Proses ini sangat penting karena bernafas adalah salah satu aktivitas utama yang mendukung kehidupan. Bernafas itu memungkinkan tubuh kita untuk menyerap oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida keluar tubuh. Hormon di sisi lain itu diproduksi oleh sel endokrin. Hormon itu berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Baik neurotransmitter maupun hormon itu dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan kompleks Golgi di dalam sel. Setelah selesai diproduksi, mereka dikirim keluar dari sel melalui proses yang disebut eksositosis. Tanpa zat-zat kimia ini, tubuh kita itu tidak akan mampu mengatur dirinya sendiri dan keseimbangan internal kita akan terganggu. Kemudian yang ketiga, kontraksi otot, yaitu gerakan yang mendukung hidup. Selain menghasilkan energi dan zat kimia, sel itu juga memiliki kemampuan untuk bergerak. Salah satu bentuk gerakan yang paling penting adalah kontraksi otot. Kontraksi otot ini bergantung pada kerja mikrofilamen, yaitu komponen dari sitoskeleton sel. Kontraksi otot itu memiliki tiga peran utama dalam menjaga homeostasis. Yang pertama, jantung. Jadi, otot jantung itu berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Darah itu membawa oksigen dan nutrien yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Tanpa darah, sel itu tidak akan bisa bertahan hidup. Yang kedua, otot skeleton. Jadi, otot yang melekat pada tulang itu memungkinkan kita bergerak, termasuk mengambil makanan, sedangkan makanan itu sendiri adalah sumber energi bagi tubuh kita. Kemudian yang ketiga, saluran pencernaan. Jadi, otot di dinding lambung dan usus itu membantu menggerakkan makanan sepanjang saluran pencernaan. Di sini, makanan itu diuraikan menjadi nutrien kecil yang bisa diserap ke dalam darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang keempat, sel darah putih, penjaga keamanan tubuh. Jadi, selain otot, ada juga sel darah putih yang berperan penting dalam menjaga tubuh kita dari infeksi. Sel darah putih adalah prajurit tubuh kita. Mereka itu berpatroli di seluruh tubuh untuk mencari mikroba penyusup seperti bakteri dan virus. Saat menemukan musuh, sel darah putih itu akan menggunakan senjata istimewa mereka, yaitu lisosom. Lisosom adalah kantong kecil di dalam sel yang berisi enzim pemecah. Enzim ini dapat menghancurkan partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, sel darah putih juga bisa bergerak menggunakan teknik yang disebut pergerakan amoeboid. Ini adalah cara sel merangkak dengan memanfaatkan komponen sitoskeleton seperti aktin. Dengan cara ini, sel darah putih itu menjaga tubuh kita tetap aman dan sehat. Akhirnya, kita tiba di kesimpulan, yaitu sel adalah dasar segalanya. Jadi, teman-teman sekalian, ingatlah bahwa tubuh kita adalah hasil kerjasama dari triliunan sel. Semua organ yang kita miliki, jantung, paru-paru, otak, ginjal, dan lain-lain, itu berfungsi dengan baik karena sel-sel yang menyusunnya bekerja secara optimal. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sel adalah langkah utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur cukup, dan menghindari stres adalah cara sederhana untuk mendukung kerja sel-sel tubuh kita. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa tubuh kita tetap dalam kondisi homeostasis, yaitu keseimbangan yang ideal untuk mendukung kehidupan.